Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini agak berbeda karena hari ini memperingati Hari Pramuka. Jadi Bapak Ibu guru diminta untuk memakai seragam pramuka seperti itu. Nah, untuk pelajaran rekayasa fisika kita melanjutkan materi yang sebelumnya kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengenai transportasi jarak dekat. Nah, sudah ada tugas. Nah, banyak yang sudah jelas tugasnya dan mendapatkan nilai yang sempurna, nilai 100 ya. Tapi ada beberapa yang belum mendapatkan nilai 100. Hal ini karena ada beberapa siswa yang menuliskan contoh dari perpindahan jarak dekat itu masih belum benar. Jadi misalkan seperti ini untuk contoh yang salah, perpindahan yang ada di ladang. Nah, kalau yang namanya perpindahan jarak dekat berarti bisa tidak dengan menggunakan alat transportasi. Misalkan untuk contohnya yang ada di PPT kemarin kan sudah untuk perpindahan jarak dekat itu orang berjalan seperti itu. Nah, sama untuk contoh yang ada di ladang berarti ada petani yang memetik cabai dari pohon kemudian dipindah ke keranjang, berarti ada perpindahan cabai dari pohon menuju ke keranjang. Nah, medan yang dilalui berarti apa? Ya, berada di ladang itu. Nah, kemudian contoh lagi, kalau misalkan yang salah, ada perpindahan di ladang, contohnya misalkan beras berpindah dari ladang menuju ke toko beras. Nah, ini sudah sangat salah ya, karena beras ini kan ketika kita memetiknya itu masih dalam keadaan padi. Nah, berarti kita harus menyelep dulu, berarti harus ada perpindahan dari ladang menuju ke selepan, baru menuju ke misalkan toko beras. Nah, ini ada jarak yang cukup jauh, bukan hanya perpindahan jarak dekat. Nah, contoh lagi ada yang menuliskan sayuran dari ladang menuju ke pasar. Ini jelas salah karena perpindahannya ini yang dimintakan perpindahan yang ada di ladang. Seperti itu ya, semuanya sudah jelas. Nah, untuk kali ini kita belajar mengenai materi selanjutnya. Kita lihat di halaman 43. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada tugas 4. Nah, bisa kita lihat. Nah, tugas 4 ini ada sumber tenaga dan sistem pada alat transportasi. Kita kerjakan individu saja. Nah, untuk contohnya di tabel ini kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita ambil contoh, tiap siswa masing-masing mengerjakan 5 contoh. Untuk alat transportasinya ini kita sebutkan namanya apa. Misalkan mobil, sumber tenaganya. Nah, kita menggunakan bensin atau bisa juga pertamax atau bisa juga pertalite. Sebutkan salah satu aja sudah cukup. Kemudian untuk pengendali ini berarti ada sopir sebagai pengendali mobil. Untuk contoh sistem penggeraknya ini berarti mobil ini digerakkan dengan mesin seperti itu ya. Nah, untuk tugas kalian itu menyebutkan contoh lain yang saya sebutkan. Tiap siswa mengerjakan 5 contoh seperti itu. Nanti kerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan dikirim. Nanti tugasnya tayang di Google Classroom. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.